Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk pertama kali saya mengisi di tempat ini di pekan yang keempat, Rabu ba'dal maghrib sampai isya, yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Karena saya lihat jadwal di masjid kita luar biasa, ada sudah fikihnya, tafsirnya, tasawuf, semua lengkap. Cuman saya lihat hadisnya belum. Maka di kesempatan ini kita akan sedikit bicara tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan untuk panduan kitab yang kita pegang adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini kitab yang sangat masyhur, sangat terkenal, tapi hadisnya tidak terlalu banyak. Walaupun namanya Arba'in, isinya lebih dari 40 sedikit. Insyaallah satu pertemuan kita bahas satu hadis. Kalau memang sempat kita selesaikan satu hadis, kalau tidak mungkin satu hadis beberapa pertemuan. Karena memang nanti di dalam pembahasan kita metodenya, setiap hadis kita akan sedikit bahas tentang rawinya, yaitu terutama dari tabaqat sahabat, dari generasi sahabat. Maka otomatis sebelum kita bahas, kita akan cerita sedikit tentang biografi sahabat tersebut. Baru kita bahas tentang isi daripada hadis tersebut. Dan tentunya kalau masih ada waktu, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan hadis yang kita bahas. Dan sebelum berbicara lebih jauh tentang hadis Arba'in, dan sebelum kita buka kitab Arba'in, karena memang malam ini sebagai muqaddimah, sebagai pembuka, maka kita sedikit di malam hari ini berbicara yang pertama, apa sih hadis itu? Kita perlu tahu apa sih hadis itu. Jangan sampai kita jauh-jauh belajar hadis, tapi apa itu hadis nggak tahu. Hadis itu pokoknya hadis lah. Nah, ini tentunya kita harus tahu. Terus yang kedua, bagaimana sih kedudukan hadis di dalam Islam itu? Apa nggak cukup kita berpegang dengan Quran saja? Apakah masih diperlukan hadis? Bukankah Quran itu adalah sumber daripada Islam, daripada hukum Islam? Apa kita perlu hadis? Dan apa kedudukan hadis di dalam syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan sebenarnya yang ketiga juga baik, walaupun tidak kita detailkan pembahasannya, kapan mulai tadwin as-sunnah? Bagaimana kapan mulai ditulisnya hadis? Karena sejarah penulisan hadis berbeda dengan penulisan Al-Quran. Maka ini 3 poin yang tentunya tidak bisa kita bahas secara detail. Paling tidak garis besar saja yang perlu kita ketahui tentang 3 poin ini. Apa arti sunnah atau hadis? Bagaimana kedudukan as-sunnah atau hadis dalam Islam? Yang ketiga adalah bagaimana proses
penulisan pengumpulan hadis dari masa Rasul sampai sekarang, karena memang sekali lagi berbeda dengan Al-Quran. Yang pertama, definisi hadis. Kalau kita baca kitab para ulama, sangat banyak sekali definisi hadis yang disampaikan oleh para ulama. Tetapi yang paling lengkap dan banyak digunakan oleh para ulama adalah definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang sering kita dengar atau yang sering kita sebut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang hidup pada abad ke-7 sekitar 728 Hijriah. Jadi abad ke-7 beliau hidup, dan beliau ini sangat terkenal. Pensarah Sahih Bukhari yang paling bagus adalah Fathul Bari. Fathul Bari itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya ada juga Raudhatul Talibin, kalau dalam ilmu mustalah An-Nukat, dan banyak sekali karangan Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Dan dia ini adalah bermadzhab Asy-Syafi'i, berakidahkan Asy'ari. Ini adalah Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Beliau pernah mengatakan, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Nah, ini definisi sunnah. Tentu definisi sunnah ini berdasarkan ahli hadis, karena sunnah itu nanti beda-beda. Kalau para ulama fikih nanti mendefinisikan sunnah beda, ulama akidah mendefinisikan sunnah beda lagi. Ini kita baru definisi ahlul hadis. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah? Kata para ulama ahlul hadis, ma udhifa ilan nabi, apa yang disandarkan kepada nabi. Ma'udhifa ilan nabi, apa yang disadarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau ketetapan, au sifatin, atau sifat, khalqiyah, fisik, khuluqiyah, perbuatan. Nah, itu namanya hadis, itu namanya sunnah. Sunnah itu adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi min kaulin. Yang pertama, dari perkataan. Jadi semua perkataan Nabi disebut hadis, semua perkataan Rasul. Apapun yang diucapkan Nabi namanya hadis. Apapun yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam urusan ibadah, tidak ibadah, apapun, ma'udhifa ilan nabi, semua yang dikatakan oleh Rasul namanya apa? Hadis. Yang kedua, au fi'lin, atau perbuatan Nabi. Bedanya bagaimana? Ya, kalau perkataan Nabi, Nabi bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, itu hadis tuh. Kenapa? Karena Nabi bicara. Jadi semua pembicaraan Nabi disebut hadis. Yang kedua, fi'l, atau perbuatan Nabi. Diceritakan oleh Aisyah misalkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tamassutihi wa tarajjulihi. Rasulullah itu suka yang kanan-kanan. Saat beliau pakai sendal yang kanan, nyisir yang kanan, fa fi tatahuri, dan juga di dalam bersuci. Nah, itu namanya perbuatan. Nabi nggak bicara, tapi sahabat yang cerita. Itu namanya perbuatan. Itu hadis juga. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam dulu kalau dia minum pakai tangan kanan, itu cerita-cerita tentang Nabi, itu namanya hadis. Jadi hadis itu jadi perbuatan Rasul. Nah, kalau perbuatan Rasul nggak mungkin kan Rasul yang mengatakan. Kalau mengatakan jadi hadis qauliyah, hadis perkataan. Kalau perbuatan Nabi biasanya sahabat yang menceritakan. Nah, ini tentunya merupakan hadis. Jadi apapun yang diceritakan sahabat tentang perbuatan Rasul itu disebut hadis, namanya hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Jadi pertama qauliyah, kullu manusiba ilan nabi min qaulin, perkataan. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga au takririn, atau takrir. Takrir itu ketetapan. Dulu pernah ada saudaranya Maimunah radhiyallahu anha, istri Rasul, datang dari
Riyadh atau dari Hijaz, dari Riyadh ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Maimunah. Dan beliau ini membawa makanan dari Hijaz dan membuat jamuan. Hadir di situ Maimunah, ada saudaranya ini yang dari Riyadh, ada yang Khalid bin Walid, ada Abdullah bin Abbas dan Rasulullah. Waktu disiapkan makanan itu ada daging, karena memang ada tamu jadi makanannya banyak, macamnya banyak, salah satunya ada daging. Rasul sallallahu alaihi wasallam mau ngambil karena Rasulullah suka daging. Rasulullah suka daging. Makanya antum jangan musuhan sama daging walaupun lagi apa? Asam urat apa? Bukan asam urat, kolesterol ya. Ya paling enggak jangan terlalu banyak lah. Jangan musuh sama daging. Daging Rasulullah suka sama daging. Nah, pas Rasulullah mau ngambil dikasih tahu, kata Maimunah, kasih tahu Rasul daging apa itu. Rasulullah pikir itu daging onta atau daging kambing, pokoknya daging yang biasa. Ternyata waktu mau diambil, ya Rasulullah, itu adalah dob. Dob itu sejenis iguana yang rumahnya di dalam pasir. Dia kalau sudah gali pasir, dob itu muter-muter di dalam rumah itu. Apa dia buat? Kalau ada binatang seperti ular buat lobang, lobangnya kan biasa begitu aja. Kalau dob itu lobang di atas, terus dia muter, ntar rumahnya di sebelah sini. Jadi kalau orang mungkin bahasa kita nyerogoh, nyari nggak bakal ketemu karena dia muter-muter itu apa? Itu dibikin mengecoh musuh. Kalau dia mau masuk nggak bisa. Dob hidupnya dalam pasir, dan kalau kita lihat bentuknya ya seperti iguana, dia agak sedikit berduri. Dia kalau ini bisa berdiri juga, kecil. Nanti ada yang paling besar seperti ini. Kalau orang sini nyebutnya kadal Mesir. Nah, ini kadang-kadang kalau jamaah haji nanya, saat ada kadal Mesir nggak? Wah, ada kadal Mesir itu memang. Kenapa sih kadal Mesir itu? Dob itu namanya. Nah, sebenarnya bukan kadal Mesir mah sama aja sama kadal kita. Bukan kadal itu, dob. Kadal saya rasa nggak hidup dalam pasir dia. Hadis tentang dob Rasulullah pernah bilang kan, la tatba'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Orang ini, umat Islam ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Seandainya mereka masuk ke lubang dob, saya orang Islam akan ikut juga masuk ke lubang dob. Itu kata ulama, kenapa disebut lubang dob? Kenapa enggak lubang ular, enggak lubang kalajengking? Karena dob itu muter-muter. Nah, kata Rasul, kebiasaan orang non muslim yang jelek kadang umat Islam ngikutin, walaupun kebiasaan itu jelek, susah, nyusahin, itu diikutin juga sama orang Islam tuh. Sampai sahabat bilang, manhum ya Rasul? Al Yahud wan Nasara. Ya Rasul, itu kebiasaan siapa yang diikutin sama orang Islam? Yahudi man Nasrani. Faman, kata Nabi, siapa lagi? Tuh, ternyata nanti akhir zaman orang Islam itu demen ikut-ikutan sama apa? Tradisi, sama gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Walaupun gaya hidupnya susah, mahal, nyakitin, tapi diikutin juga. Kalau orang sekarang bilang keren katanya. Wow, kayaknya tuh bangga banget gitu loh ngikutin mereka. Padahal itu kata Rasulullah SAW itu akan terjadi. Nah, insya Allah Allah jaga kita dan keturunan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itulah yang disebut dob. Rasulullah pas mau ngambil daging dob, dibilang ya Rasulullah itu dob, nggak jadi Rasulullah makan. Akhirnya Khalid bin Walid yang hadir nanya, ahramun ya Rasulullah, dob memang haram ya Rasul, kok nggak jadi ngambil? Laisa biqaumina, katanya ini bukan dari kaum kami. Artinya kita biasa nggak makan nih dob, nggak suka. Jadi orang kampung kita Quraisy, Bani Hashim waktu itu nggak biasa makan dob. Tapi halal ya Rasul, halal. Tapi saya nggak suka, saya nggak mau. Akhirnya Khalid ngambil, dimakan, dihabisin Khalid bin Walid. Rasulullah ngeliatin aja, masya Allah. Nah itu namanya hadis juga. Nabi tidak melakukan, Nabi tidak menyuruh, tapi Nabi tidak melarang. Itu takrir namanya, ketetapan. Jadi perbuatan yang dilakukan di depan Nabi, Nabi mendiamkan. Itu namanya takrir. Itu juga disebut hadis. Jadi kita makan dob sekarang boleh nggak? Boleh.
Nabi kan nggak pernah makan, nggak pernah nyuruh. Iya, tapi Nabi juga nggak ngelarang. Berarti kalau nggak dilarang, nggak disuruh, silakan makan. Itu namanya takrir. Atau ada hadis yang juga ada Rasul. Kunna, dikatakan nazil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami, maaf, ini nggak apa-apa, ini kan dewasa ya, ini hadis ya. Dulu kami masih suka melakukan azal dan Al-Quran masih turun. Artinya Nabi tahu, Nabi diemin, Nabi nggak melakukan. Tapi kami melakukan itu, Rasulullah tahu, Rasulullah membiarkan. Itu namanya takrir. Azal ini, maaf, ketika berhubungan saat mau keluar apa, spermanya ditarik, jadi keluarnya di luar. Itu apa? Azal. Kami melakukan azal, Al-Quran masih turun dan Rasulullah tahu, Rasulullah diemin. Berarti itu namanya takrir ya, jadi Nabi tidak melakukan, tapi Nabi juga tidak melarang. Itu takrir, ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis. Jadi jangan cerita hadis itu adalah yang dilakukan Nabi atau yang diucapkan Nabi. Enggak, ada juga yang enggak dilakukan, enggak diucapkan. Ketetapan, itulah namanya hadis. Yang keempat, dikatakan kullu manusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulin au fi'lin au takririn. Nah, yang keempat, au sifatin khalqiyah au khuluqiyah, atau sifat-sifat Nabi yang bersifat. Yang pertama fisik. Jadi itu juga termasuk hadis. Nabi dulu rambutnya panjang sampai menyentuh pundaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dia punya badannya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, rambutnya ikal. Rasulullah dulu kalau duduk di majelis, Rasulullah tegak. Rasul kalau duduk di majelis itu tegak. Itu namanya hadis juga. Jadi sifat-sifat kebiasaan Nabi, sifat fisik. Nabi kalau berjalan ka'annahu yanhaddu min sabab. Rasulullah kalau jalan seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Kalau orang turun dari tempat tinggi gimana? Nunduk apa tegak kira-kira? Saya rasa kalau nunduk nyusruk. Ini kalau kita jalan tempatnya tinggi, kita nunduk nyusruk. Pasti kalau jalan dari tempat tinggi kita agak agak mendoyong ke belakang, ke depan begini untuk jaga keseimbangan tubuh. Begitulah Rasulullah kalau berjalan dan kalau turun, biasanya kalau turunan jalannya agak cepat. Kalau naikkan biasanya agak lambat. Begitulah Rasulullah jalan itu ka'annahu yanhaddu min sabab. Rasulullah kalau turun itu seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Itu namanya hadis. Sifat perangai Nabi, fisiknya Nabi itu termasuk hadis. Dulu Rasulullah dada dan perutnya rata. Itu hadis. Itu termasuk sunnah, termasuk hadis. Rasulullah perutnya itu kalau kata para istrinya seperti ada batu, kayak ada batu gitu. Jadi suspek. Di dalam riwayat Ummu Salamah kalau seperti kertas yang dilecek-lecekin, pas diangkat ada belendung-belendung. Begitulah perutnya Rasulullah SAW. Berarti itu sunnah juga tuh. Ini harus ngeratain ini sunnah ini. Walaupun susah, habis kebulinya malam terus nasi uduknya. Nah ini sunnah. Jadi sunnah itu bukan hanya perkataan Nabi, bukan hanya perbuatan Nabi, bukan hanya ketetapan Nabi, tapi sifat fisiknya Nabi. Itu adalah juga sunnah. Misalkan ada pemuda yang pengen manjangin rambut, itu sunnah. Tapi Rasulullah nanti ceritanya manjangin rambutnya selalu disisir. Kalau lagi ibadah dia pakai imamah begitu. Terus kalau Rasulullah lagi datang, kami lihat rambutnya seperti habis baru mandi terus dikeringin. Jadi seger tuh. Kan rambut kalau kita habis mandi jangan ngikutin panjangnya tapi awut-awutan. Diginiin debu keluar. Wah, ini sunnah Nabi, nggak begitu. Jadi jangan nanggung ngikutin sunnahnya. Sunnah Rasul iya, tapi begitulah Rasul. Diimamahi Rasulullah SAW. Dan rambutnya kalau Rasulullah mau sholat, imamah itu diangkat, dikasih gahru, dikasih ukup. Jadi kadang rambutnya digituin, dikasih jadi wangi rambutnya Nabi Muhammad. Karena seringnya pakai duhun, pakai minyak seperti kuning-kuning
hitam, agak sedikit kuning-kuning. Bukan karena pakai henna, tapi karena pakai minyak. Itulah Rasulullah SAW. Nah, itu namanya sunnah. Makanya dalam riwayat Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu dia nggak biasa panjang, rambutnya. Tapi waktu dia mau meninggal, dia mesen sama keluarganya, jangan dipotong rambutku sampai sepanjang bahuku. Kenapa? Karena satu saja sunnah Rasul yang belum saya ikuti, yaitu rambut panjang. Saya berharap sebelum saya meninggal, tetap walaupun hanya sekali saya panjangkan rambutku biar ikut Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sunnah. Jadi apapun yang dinisbatkan kepada Nabi, walaupun sifat fisik, termasuk sunnah. Dan yang terakhir yang dimaksud dengan sunnah itu adalah kullu ma udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Apa itu khuluqiyah? Perangai. Rasulullah suka senyum. Nah, itu namanya apa? Sifatnya Nabi itu senyum. Ma raaitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Kata para sahabat, wallahi tidak ada seseorang yang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad. Tiap ketemu senyum. Rasulullah SAW. Berarti sifat seperti itu tuh sunnah Nabi. Maka Rasulullah nggak nyuruh. Rasulullah kalau bahasa kita itu tidak memerintahkan, tapi Nabi selalu senyum. Berarti itu juga sunnah. Walaupun Rasulullah tidak kita nyuruh kita untuk senyum terus, tapi Rasulullah selalu senyum. Berarti itu adalah sunnah. Itu adalah sifat Nabi. Misalkan sangat lemah lembut bicaranya. Rasulullah kalau bersalaman, sifatnya Rasul kalau sudah bersalaman tidak mau melepas tangan orang itu sampai tangan itu mau dilepas, baru dilepas sama Nabi. Nabi kalau salaman diliatin orang lawan salamannya itu, diliatin sama dia. Nggak pernah Nabi salaman begini. Orang yang ada di sini nih salamannya begini, tidak pernah. Rasulullah akan liatin orang itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu namanya sifat perangai Rasul, dan perangainya disebut hadis. Jadi kalau kita simpulkan, berarti hadis itu ada 5. Yang disebut hadis itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat fisik Nabi, dan sifat perilaku Nabi. Itu namanya hadis. Nah, makanya tapi ada juga yang membagi hadis itu menjadi 3 macam. Perkataan, perbuatan, ketetapan. Tapi tentunya ini berbagai macam pendapat dari para ulama. Itulah yang dimaksud dengan hadis. Kemudian kalau kita belajar hadis, nanti ada yang disebut athar. Athar itu apa? Athar itu bisa saja, kalau athar ini bahasa terjemahannya peninggalan, perkataan, perbuatan orang-orang dulu. Tapi bisa juga athar itu disebut hadis. Jadi athar itu bisa hadis, bisa perkataan sahabat, bisa perkataan tabi'in. Itu namanya athar. Jadi misalkan ada ustadz yang bilang disebutkan di dalam athar. Nah, maksudnya disebutkan dalam athar bisa saja maksudnya adalah perkataan Nabi. Bisa juga perkataan sahabat. Boleh juga perkataan para tabi'in. Itu namanya athar. Tapi kalau disebutkan di dalam hadis berarti pasti ke Rasul. Tapi kalau athar itu lebih lebar. Bisa hadis, bisa di luar hadis, tapi orang-orang terdahulu, itu namanya athar. Ya, misalkan saya bilang disebutkan di dalam athar, itu perkataan saya boleh jadi Abu Bakar yang bicara, boleh jadi Umar, boleh jadi Ali, boleh jadi juga Nabi Muhammad SAW. Makanya athar itu sifatnya umum. Sama dengan satu istilah lagi yang sering disebut kalau kita belajar hadis. Hadis, athar, akhbar. Akhbar itu berita. Wafil khabar atau wafil akhbar. Nah, itu kalau di dalam kitab kita baca wafil akhbar, dan di dalam berita-berita, maksudnya apa? Boleh jadi berita ini maksudnya hadis. Boleh jadi perkataan sahabat. Boleh jadi perkataan tabi'in. Bahkan boleh jadi perkataan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Itu namanya akhbar.
Jadi akhbar itu lebih sifatnya lebih apa? Lebih umum. Nah, kita misalkan kita dai, kita ustadz, atau kita mau ngobrol sama orang. Saya pernah mendengar satu perkataan, tapi saya nggak tahu itu hadis apa bukan. Boleh saya langsung bilang wafil athar. Di dalam athar disebutkan. Berarti kalau ternyata itu hadis, saya benar. Kalau itu ternyata bukan hadis, itu namanya apa? Benar juga karena athar. Jadi athar itu umum. Tapi kalau kita bilang di dalam sebuah hadis ternyata bukan hadis, salah. Misalkan begini, di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Siapa yang pengen dapat kehidupan dunia dengan ilmu, ingin kehidupan akhirat dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat dengan ilmu. Hadis, salah. Kalau kita bilang hadis, orang nanti, Ustaz, itu bukan hadis itu, Ustaz. Itu adalah perkataan dari Abu Dzar. Itu salah itu. Saya salah karena saya tadi ngomongnya apa? Hadis. Tapi kalau saya bilang di dalam athar disebutkan, maka aman saya itu. Ustaz, itu bukan hadis. Saya nggak bilang hadis, saya bilang apa? Athar. Athar itu bisa perkataan sahabat, bisa tabiin, bisa hadis. Nah, ini kalau kita ragu-ragu bilang aja athar. Apalagi di ceramah khutbah Jumat, itu kan sensitif. Kita bilang hadis ternyata bukan hadis, ini jadi masalah. Tapi kalau saya bilang di dalam sebuah athar disebutkan, tiba-tiba ada orang yang ngerti, saat itu man arada dunya bukan hadis, nggak salah. Saya bilang juga apa? Athar. Tapi kalau saya bilang hadis, saya salah. Nah, ini tentunya fungsi kita tahu hadis, athar, akhbar. Lalu dengan sunnah bagaimana, Ustaz? Sama. Sunnah dengan hadis itu sama. Kenapa? Kalau dari bahasa, hadis itu perkataan. Kalau sunnah itu artinya kebiasaan. Itu sunnah itu artinya kebiasaan. Berarti sunnah Nabi berarti kebiasaan Nabi. Jadi sunnah ini sama dengan hadis. Itu disebut dengan sunnah. Tapi sunnah itu lebih apa? Lebih luas dia. Kalau kalimat sunnah, kebiasaan Rasul itu namanya sunnah. Nanti apa sih bedanya sunnah dan hadis? Nah, kalau sunnah sudah kebiasaan, kalau hadis pernah dilakukan. Misalkan begini, Nabi pernah. Kalau pernah itu jangan disebut sunnah, pernah sekali. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan Nabi disebut apa? Nabi sunnahnya minum itu pakai tangan kanan. Itu sudah memang berarti setiap minum pakai tangan kanan. Tapi ada hadis Rasulullah pernah, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad SAW dulu pernah minum air zam-zam berdiri dengan menghadap Ka'bah. Berarti Nabi pernah. Kalau pernah bukan disebut sunnah, hadis. Itu baru hadis. Kalau sunnah berarti kebiasaannya apa? Berdiri, nggak mungkin. Maaf, contoh ini kalau kita belajar hadis. Kata Aisyah, man qala laka bi anna an-nabiyya bala qa'iman la tusaddiquh. Siapa yang bilang Nabi kencing berdiri, jangan dipercaya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Anas bin Malik dan yang lainnya, sejak turun Al-Quran aku tidak pernah kencing berdiri. Itu hadis. Itu berarti sunnah. Sunnahnya Rasul tidak kencing apa? Berdiri. Tapi ada hadis Abdullah bin Mas'ud, aku pernah datang bersama Nabi lagi mengadakan perjalanan, fa'ata subata qaumin, kami mendapati lagi tebelat kencing Nabi, ketemu dengan WC umum di kampung orang. Terus fabala qaiman, dan aku lihat Nabi kencing berdiri. Tuh, pernah kencing berdiri. Itu bukan sunnah kencing berdiri. Sunnahnya apa? Duduk, dongkok maksudnya. Tapi pernah kencing berdiri. Saat tadi sahih. Kenapa? Emang Abdullah bin Mas'ud ngelihat? Ya ngelihat karena kepalanya kelihatan, kan dulu WC-nya terpotong. Bukan berarti ngelihat Nabi kencing, enggak. Kalau ya kan kita sering kan di kampung WC-nya setengah itu kan. Tuh kalau kita di sawah ada kepala-kepala nongol itu lagi apa? Di atas kotak. Ngapain tuh? Itu maksudnya
Ya lagi kencing atau lagi buang air, tapi kelihatan berdiri nggak berdiri, kelihatan cuman segini, oh berarti jongkok. Kelihatan setengah badan segini, berarti lagi apa? Berdiri. Jadi Abdullah bin Mas'ud ngelihat berdiri, pernah. Berarti itu namanya hadis. Hadis kencing berdiri ada, sunnahnya Nabi kencingnya duduk. Nah itu kalimat sunnah itu kebiasaan, hadis itu boleh jadi pernah terjadi. Nah, makanya kalau kita bilang sunnah itu lebih umum. Jadi kalau ini sunnah Nabi, oh ini sudah kebiasaan Nabi. Tapi ada hadis Nabi kencing berdiri, benar. Ada hadis Nabi kencing berdiri. Tapi sunnahnya Rasulullah kencing duduk atau jongkok. Nah inilah perbedaan antara sunnah dan hadis. Agak puyeng kali ya? Nggak apa-apa deh, nggak usah. Ntar juga ngerti kan, kita kan baru mukaddimah ini. Mukaddimah itu nggak apa-apa. Itu hadis dan sunnah. Nah, tentunya berkaitan dengan hadis ini, nanti insya Allah saat kita belajar hadis kita akan lebih banyak mengenal tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kedudukan hadis di dalam Islam, di dalam syariat Islam? Hadis ini kedudukan hukum, ya beda ya antara kedudukan hukum dengan kedudukan lafaz. Hadis dari segi lafaz kedudukannya di bawah Quran. Hadis dari segi lafaz kedudukannya di bawah Al-Quran. Kenapa? Karena hadis lafadznya itu yang membuat Nabi, yang membuat kata-kata itu Nabi, isinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Al-Quran lafadznya semua dari Allah, Nabi cuman ngopi paste kata orang sekarang. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu, dia ngikutin aja Nabi. Makanya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Nabi baca wa ma Muhammadun illa rasul, begitu karena dia cuma copy paste. Makanya lafaz, makna, isi semuanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Maka membacanya dapat satu huruf 10 kebaikan. Riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Siapa yang membaca huruf Al-Qur'an baginya apa? 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi kalau kita baca alif lam mim dapat berapa itu? 30. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dapat berapa? Banyak aja udah kali 10. Satu hurufnya 10. Itu Quran. Kenapa? Lafadznya Allah yang bikin. Maka bacanya harus pakai bersuci. Yang megangnya harus bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Surat Al-Hujurat. Jangan megang itu kecuali maaf, surat Al-Waqiah. Siapa yang megang itu harus dalam keadaan la yamassuhu illal mutahharun. Salat baca itu sah. Kenapa? Karena firmannya, lafadznya dari Allah semuanya. Berbeda dengan hadis. Hadis itu isinya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Maka waktu kita baca hadis, setiap huruf nggak dapat 10. Orang perkataan Rasul, perkataan makhluk. Beda dengan Al-Quran, kalamullah. Baca hadis ya nggak pakai harus berwudu, nggak pakai la yamassuhu illal mutahharun, nggak pakai. Megang boleh tanpa ada wudu. Jangan coba-coba sholat baca innamal a'malu binniyat wa inna batalan sholat. Innamal a'malu binniyat dibaca hadisnya. Kenapa? Itu bukan firman Allah, lafadznya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca dengan makna atau qira'ah bil makna sah, boleh kita baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat atau innamal amalu binniyat. Padahal aslinya innamal a'malu binniyat itu. Tapi kita baca innamal amalu binniyat, sah, nggak dosa. Tapi kalau Al-Qur'an nggak bisa, harus teks. Tidak boleh berubah satu huruf pun. Kenapa? Kalamullah. Nah, ini
dari segi lafadz hadis itu di bawah Quran. Tapi ingat, dari segi hukum hadis sama dengan Al-Quran. Dari segi hukum hadis sama dengan Al-Quran. Contoh, emas haram bagi bapak-bapak. Emas, maksudnya emas ya, bukan emas pulan, maksudnya emas apa? Emas cincin. Pakai ini emas, saya pakai emas, haram hukumnya. Mau cincin, mau jam, hatta pena, emas haram. Yang jadi masalah gigi emas, gimana, haram apa enggak? Gigi emas, kan ada orang pakai gigi emas tuh. Haram apa enggak? Laki-laki haram. Kecuali kata dokter nggak bisa harus emas. Nah itu lain, kesehatan. Tapi kalau nggak boleh emas, haram semuanya. Jadi laki-laki haram pakai emas. Begitu juga laki-laki haram pakai sutra. Tidak ada di Quran itu, Mbak. Larangan emas dan sutra tidak ada di Quran. Tapi hukumnya haram. Adanya di mana? Hadis. Jangan dibilang, oh ini larangannya hadis ringan, bukan Quran. Enggak, haram antum pakai itu haram. Hadani, katanya Rasulullah SAW, ini dua, maksudnya adz-dzahabu wal harir, emas dan harir sutra, haramun lidzukuri ummati, haram bagi laki-laki umatku. Walaupun dari hadis tidak ada di Quran, tapi hukumnya haramnya sama dengan hukum haram apa? Al-Quran. Jadi hadis itu dari segi hukum sama dengan Al-Quran, hanya dari segi lafadz berbeda. Ini pentingnya, jangan sampai saya mah ini bukan Quran, ini hadis air pakai emas. Karena hadis dianggap hadis itu nomor 2. Ini salah. Hadis itu hukumnya sama dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis itu penjelas, penafsir daripada Al-Quran. Bapak tidak mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa hadis. Tanpa hadis hancur ibadah kita. Kenapa? Siapa yang ngajarkan sholat isya 4 rakaat? Apakah Al-Quran ngajarin 4 rakaat? Maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, dari mana? Al-Quran hanya mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nggak ada dalam Al-Quran 4 rakaat isya, subuh 2 rakaat, asar 4, maghrib 3. Dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau tidak pakai hadis. Saya hanya Quran sat, hasbunallah, hasbuna kitabullah, cukup bagi kita Al-Quran, hancur hidup kita. Ahli Quran sesat tanpa hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini fungsinya Al-Quran, hadis Rasulullah. Bapak dari mana zakat itu bayarnya 2,5%? Zakat perdagangan, zakat pertanian, sekarang zakat penghasilan. Zakat dari mana 2,5%? Nggak ada di Quran. Hanya Al-Quran wa atuz zakat, tunaikan zakat. Hitungannya di mana? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Bapak puasa, tata cara puasa, harus begini, harus begitu? Nggak ada, adanya di dalam hadis. Apalagi haji, dari mana? Allah hanya mengatakan wa atimul hajja. Faman farad, dikatakan al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafath wala fusuq wala jidal. Nggak ada tata cara ihram dulu, dari ihram pakaian yang pakai dibolehkan begini, larangan ihram begini, tidak ada. Makanya Nabi bilang apa? Khudu anni manasikakum, ikuti aku ya manasiknya. Salat, sallu kama raaitumuni usolli, salat ya seperti engkau melihat aku. Kalau nggak ada hadis, mati kita. Nggak ada orang bisa ibadah tanpa hadis Nabi Muhammad. Nah, makanya jangan diremehkan. Oh saya sih nggak main hadis, saya Quran. Wow kayak bener. Antum kalau nggak ada Quran, nggak ada hadis, nggak bisa. Makanya kata para ulama, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran praktek itu Nabi. Al-Quran teori itu adalah yang kita baca. Itu adalah Quran teori. Tuh hukum Allah yang teorinya di Al-Quran. Prakteknya Nabi Muhammad. Antum kalau dikasih teori doang, prakteknya nggak bisa. Kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waktu Aisyah ditanya, wahai Aisyah,
akhlak Nabi itu bagaimana sih? Apa jawabannya? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau mau lihat Al-Quran berjalan, itu lihat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang sudah mengikuti Rasulullah, berarti sudah mengamalkan Al-Quran dia. Jadi itulah hadis itu kedudukannya. Yang pertama, hukumnya sama dengan hukum Al-Quran. Yang kedua, hadis itu penafsir, penjelas daripada Al-Quran. Bahkan hadis juga mengkhususkan ayat Al-Quran yang sifatnya umum. Seperti tadi, sifatnya umum, sholat, puasa, Nabi yang mengkhususkan. Jadi luar biasa, tidak ada orang bisa bersyariat tanpa hadis Rasulullah SAW. Nah ini makanya di tempat kita harus belajar hadis, karena hadis ini luar biasa kedudukannya. Tidak bisa orang menjalankan syariat tanpa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir sebagai penutup, sejarah pembukuan hadis tentunya sangat panjang sekali. Bahkan ada kitab tersendiri yaitu Tarikh Tadwin As-Sunnah An-Nabawiyah, sejarah pembukuan hadis. Sebenarnya pembukuan hadis atau penulisan hadis sudah ada dari masa Rasulullah. Jadi ada tuh sahabat yang nulis hadis-hadis Rasul. Tapi tidak semua sahabat. Sahabat-sahabat tertentu seperti Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As nulis. Bahkan dia itu kemana-mana Rasul duduk, dia bawa pena, bawa kertas. Nabi ngomong tulis, Nabi ngomong tulis. Sampai-sampai Nabi ngomel-ngomel ditulis juga sama dia. Omongan Nabi lagi marah ditulis. Akhirnya ditegur sama sahabat, Abdullah bin Amr bin al-As, Anda ini menulis semua perkataan Nabi wajar, tapi Nabi marah masa ditulis juga? Iya benar juga ya, Nabi marah saya tulis juga. Saya tanya sama Nabi. Abdullah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini demen nyatet, dan memang dia pinter baca tulis. Saya ini suka nyatet ya Rasul. Semua yang kau ucapkan saya tulis. Bahkan marahmu pun saya tulis ya Rasul. Kata sahabat, jangan ditulis marahnya Nabi. Kalau lagi nggak marah baru tulis. Kalau lagi marah jangan ditulis. Bagaimana Rasul? Boleh nggak saya nulis semua yang kau ucapkan walaupun kau dalam keadaan marah? Apa kata Nabi? Uktubu anni fawallahi, demi Allah, katanya tulislah semua yang datang dari aku. Demi Allah, la aqulu illa haq, demi Allah, walaupun dalam keadaan marah bagaimanapun, saya tidak akan pernah berbicara kecuali yang benar. Jadi tulis, walaupun saya marah-marah tulis, pasti tulis. Ucapan saya tetap benar walaupun dalam keadaan marah. Nabi Muhammad SAW la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.